Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, kemudian Bapak RT, para alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, berkhusus Bapak dan Ibu, ayah bunda, orang tua kami, jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Puji syukur yang tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berlimpah berkah ini. Allah pilih kita bukan orang yang saleh, kita bukan orang yang baik, tapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir di taman-taman surga Allah ini, untuk mendengarkan kajian yang semoga Allah berikan keberkahan baik hidup di dunia sampai akhirat kelak. Maka segala nikmat yang ada ini Allah hantarkan kita pada hari ini Sabtu 2 November 2024 Masehi, bertepatan bulan 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga dengan salawat dan salam ini menjadi wasilah kita dianggap hendaknya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah sampai akhir hayat menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ayah bunda, orang tua kami yang kami muliakan karena Allah, pada subuh yang berkah ini, Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Tidak terasa perjalanan waktu yang begitu singkat. Pada subuh ini, saat ini, mungkin di beberapa teman-teman kita, sahabat kita, jamaah kita yang sudah mendahului kita, maka tiada ucapan yang bisa kita ucapkan melainkan rasa syukur subuh yang berkah ini kita bisa kembali duduk di masjid kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepat pada jam 5 kurang 15 tadi kami diberi informasi sama Ustadz Samsurizal. Seyogianya beliau yang mengisi subuh ini karena qadarullah hujan, beliau tidak dapat hadir dan izin kami Bapak Ibu untuk mengisi pada subuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini kita akan mengulang-ulang kaji, akan mereview kembali terkait tentang ubudiyah, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena memang setiap hari, setiap malam 5 kali kita laksanakan, yaitu perintah salat, di mana dari buah
salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, memberikan kita pribadi yang baik, pribadi yang akan terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting dan sangat kita ulang-ulang kembali bagaimana sebelum kita melaksanakan daripada salat itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum kita melaksanakan salat itu kita disuruh untuk bersuci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, jika engkau ingin hendak melaksanakan salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah daripada mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kita sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kemudian basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita ingin melaksanakan salat, sebelum salat itu kita disuruh untuk berwudu ataupun bersuci terlebih dahulu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bersuci ini bukan hanya kita suci secara zahir. Maksudnya Bapak Ibu, kita mensucikan daripada tubuh kita, anggota wudu kita. Tapi suci di sini, wudu di sini ada 3. Pertama, tempat salat kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita salat itu mesti harus dipastikan tempat kita salat itu bersih dan suci. Bukan hanya suci, bukan hanya bersih, tapi kedua-duanya. Kalau sudah dia bersih, sudah dia suci, dipastikan dia bisa untuk melaksanakan sholat. Makanya ketika kita sholat itu Bapak Ibu hati-hati, kerudung yang kita pakai suci apa tidak, sajadah yang kita pakai suci apa tidak. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan suci di sini adalah pakaian. Setelah kita menentukan daripada tempat sajadah, pakaian yang kita pakai, mohon maaf lahir batin, mungkin sarung yang kita pakai, mohon maaf pakaian dalaman yang kita pakai, karena mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, ada kadang untuk pergi keluar sarungnya itu juga nanti sholat, itu juga tidur, itu juga. Yang ketiga, suci di sini adalah kita mensucikan anggota wudu kita, baik daripada muka, tangan, kaki, dan kepala kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengulang-ulang kaji, sebelum kita berwudu itu ada ketentuan yang mesti harus kita ketahui.
ada namanya syarat, ada namanya rukun. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang kita siapkan sebelum perbuatan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memasak nasi, sebelum dimasak tentu disiapkan periuknya, disiapkan berasnya, disiapkan nasinya, disiapkan airnya. Nah, kalau nasi dan masak kan. Jadi sebelum kita memasak nasi tadi disiapkan syaratnya dulu. Jadi kalau orang yang berwudu itu, maka dia mempunyai syarat. Apa yang pertama syaratnya? Orang yang berwudu itu mestilah orang yang Islam. Nah, ini kita tahu. Yang kedua, orang yang berwudu itu mesti dia sudah mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dia sudah balik berakal. Artinya kalau dia laki-laki sudah tampak daripada dirinya itu tanda remaja. Suaranya mungkin sudah berubah. Kemudian kalau laki-laki zakunnya sudah nampak. Kalau perempuan tanda dewasanya itu dia sudah nampak tanda-tanda kewanitaannya ataupun sudah datang bulan. Kalau dia belum balik, maka secara fikih dia belum sah wudunya. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak membawa cucunya ke masjid. Sampai di masjid, cucunya tadi belum balik, masih umur 4 tahun, 5 tahun. Masuk ke dalam masjid, bapak tadi ambillah saf yang paling depan. Salat sunnah, sebelum iqamah datang pengurus. Pak, boleh cucu bapak ini diambil saf yang paling belakang? Kenapa? Takut bapak, cucu bapak ini wudunya belum sempurna. Kata bapak tadi, saya tadi di rumah yang mewudukkan cucu saya ini. Jadi tidak mungkin wudunya tidak sempurna. Padahal maksud daripada pengurus itu, kalau dia belum balik berakal, wudunya itu belum sah. Jadi kalau wudunya belum sah, diambil saf yang paling depan, khawatir nanti pahala daripada sholat jamaah itu akan hilang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyuruh kalau misalnya anak-anak dipisahkan safnya paling belakang. Kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu kemarin punya waktu kesempatan sholat di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba hari ini Bapak Ibu sudah banyak daripada perubahan. Kalau dulu mungkin Masjid Quba itu seperti biasa, sekarang sudah ada payung-payungnya. Kalau kita mau pergi sholat maghrib isya, itu di Madinah disediakan kendaraan untuk kita pergi ke sana. Itu ternyata Bapak Ibu di sana sudah banyak anak-anak yang mengaji seperti masjid yang ada di Nabawi. Ada khalaqah tahfiz, khalaqah tahsin, khalaqah hadis. Itu yang kami perhatikan Bapak Ibu, sebelum sholat maghrib itu ada satu orang petugasnya untuk membuat atau merapikan saf anak-anak di belakang. Jadi antara bapak-bapak dengan anak-anak dipisahkan. Sebelum sholat mereka diatur, setelah sholat pun sudah diatur. Jadi bapak-bapak tidak terganggu, anak-anak pun sholatnya khusyuk. Ini dalam rangka apa? Menjaga supaya kekhusyukan, kenikmatan sholat berjamaah terjaga. Maka syarat daripada wudhu yang kedua itu, orang yang berwudhu mesti harus sudah mumayyiz. Jadi kalau belum mumayyiz, Ustaz, kami ajar anak kita berwudhu, apakah salah? Tidak. Itu namanya edukasi ataupun pembelajaran. Kalau sudah besar besok terbiasa untuk berwudu. Yang ketiga, syarat orang wudu itu tidak berhadas besar. Mohon maaf lahir batin, tidak dalam keadaan junub ataupun tidak dalam keadaan setelah berhubungan suami istri. Ini banyak pengantin baru Bapak Ibu, waktu kami
Dulu magang di pengadilan agama, dia bertanya, kalau kami setelah hubungan itu bisa nak wudhu saja? Nauzubillah, masih harus mandi wajib. Yang keempat, orang yang berwudhu itu mesti menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Karena air itu Bapak Ibu ada dia air yang suci lagi mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, ada pula air yang bernajis, ada pula air makruh. Di antara air yang suci lagi mensucikan itu, subuh tadi kita digurun hujan. Hujan yang turun, kemudian kita tampung, itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua ada air sungai ataupun air laut. Yang ketiga air sumur, air yang kita pakai hari ini untuk mandi di rumah kita. Yang keempat ada namanya air es. Tahu nanti Bapak Ibu ada rezeki akhir tahun ini pergi umrah fulus ke Turki. Sampai di Turki yang ada hanya salju. Maka salju itu bisa digunakan untuk berwudu dengan syarat nanti air es tadi sudah mencair kembali menjadi air. Yang kelima ada namanya air embun. Mana tahu nanti Bapak Ibu ada kemarau panjang, air di sumur di rumah kita tidak ada, yang ada hanya air embun. Maka air embun ini juga termasuk air yang suci lagi yang mensucikan. Yang kelima, syarat orang berwudu ini adalah tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit ataupun ke anggota wudu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita wudu itu pastikan anggota tangan, wajah, kaki, kepala itu tidak ada yang menghalangi air sampai kepadanya. Maksudnya pastikan air itu sampai kepada seluruh anggota-anggota wudu. Mohon maaf bapak-bapak mungkin yang hari-hari beraktivitas ngecat rumah, maka sebelum berwudu pastikan tangan-tangannya itu sudah bersih. Mohon maaf kukunya. Bapak-bapak yang hari-hari bertukang semen, mungkin semen yang dipegang tidak pakai halas tangan, kaki, bersihkan sebelum berwudu. Pastikan daripada anggota wudu kita tidak terhalang air di dalamnya. Mohon maaf ibu-ibu, begitu juga pastikan daripada wajah ini tidak terhalang oleh sesuatu. Ibu-ibu misalnya masak, ketika masak luka tangannya, ditutup dengan andiplas. Maka ketika kita wudu, maka seyogyanya mesti harus dibuka. Tapi kata dokter nak boleh dibuka Pak Ustaz. Karena kalau kena air makin menjadi, maka posisi kita waktu itu dalam keadaan darurah. Boleh kita tidak berwudu, maka bertayamum saja. Atau mohon maaf lahir batin, ibu-ibu ketika berwudu, itu kalau mohon maaf makeupnya itu menghalangi daripada wajah, menghalangi daripada air sampai kepada kulit, maka ini harus dihilangkan ataupun disucikan seperti dahulu. Kan kadang ada cerita tuh ibu, dia suami istri pergi undangan ke Bangkinang. Sampai di air tiris masuk waktu zuhur. Kata bapak, sholatlah kita dulu bu. Dalam hati ibu nak tahu bapaknya, dah setengah jam tadi awak pakai makeup katanya. Dalam hati yang kesal, bapak pergi sholat, ibu pun pergi sholat. Tapi ketika pergi sholat, takut makeupnya tadi hilang, jadi ambil air diusap-usap lah wajahnya. Sah apa tidak Bapak Ibu? Maka saat itu termasuklah syarat wuduknya itu terhalangi air sampai ke anggota wudu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu syarat daripada orang-orang yang berwudu. Lalu yang
Selanjutnya ada namanya rukun. Kalau syarat tadi sesuatu yang disiapkan sebelum perbuatan, kalau rukun sesuatu yang kita lakukan dalam perbuatan. Sudah siap tadi airnya, berasnya, tempat masak nasinya, maka rukun selanjutnya, cara selanjutnya orang yang berwudu itu, maka mesti harus dia berniat. Innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Terkait tentang niat ini Bapak Ibu, apakah mesti harus dilafazkan Pak Ustaz? Apakah harus diucapkan? Kata Nabi, an-niyatu fi qalbi. Niat itu hanya di dalam hati. Maka kalau sudah terbesit di dalam hati, niat kita berwudu sudah. Tapi harus diucapkan katanya Pak Ustaz. Kalau kita berwudu itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhtiar, ataupun kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk menghilangkan was-was di dalam hati supaya kokoh daripada hati kita berwudu. Jadi kalau dilafazkan bagus, kalau hanya cukup di dalam hati pun bagus. Maka kadang ada kita nengok, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat itu takbirnya kadang sampai 3 kali, sampai 2 kali. Kenapa? Ketika berwudu, ketika sholat itu mungkin niatnya belum kokoh. Allahu Akbar. Bilang lagi, Allahu Akbar. Datang orang sholat, bapak-bapak ketika berdiri langsung Allahu Akbar. Berarti dia langsung niatnya di dalam hati, tidak masalah. Yang penting berniat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keniatannya ataupun niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai mengulang-ulang kaji, orang yang berwudu itu syaratnya adalah wa fausilu wujuhakum, membasuh daripada wajah ataupun muka, berdasarkan ayat surah Al-Maidah ayat 6. Kita sudah tahu wajah kita, muka kita itu yang mana. Tapi kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi itu batas-batas dari wajah ini kadang tidak sampai air padanya. Kalau misalnya di kiri kanan itu batasnya adalah tempat benjolan telinga kanan dan kiri. Di bawah kita sebagian pendapat laki-laki sampai dagu saja, perempuan sampai di tengah sini. Makanya ibu-ibu di sini itu masih aurat. Kemudian batas wajah di kepala adalah tempat sampai tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau bapak-bapak Pak Ustadz yang sudah botak kepalanya misalnya, maka dibasuhlah di mana dahulu rambut itu tumbuh. Kan ada bapak-bapak itu dulu waktu awal menikah gagah nampak, sudah 50 tahun menikah, bagian kepala di depan lalicin. Ibu-ibu tahu kenapa kira-kira? Itu dek memikirkan belanja ibu setiap minggu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti mentang-mentang kepalanya itu ndak botak, gimana Pak Ustadz? Tetap dibasuh di mana dulu rambutnya itu tuh tumbuh. Maka tempat tumbuhnya rambut, telinga kanan dan kiri mesti harus basah semuanya, harus basah seluruhnya. Maka ambil air, diusap. Makanya ibu-ibu ketika wudhu itu, mohon maaf, memang tempat wudhunya itu harus tertutup. Kenapa Pak Ustadz? Ya mohon maaf, ibu-ibu berwudhu memang harus lepas daripada hijabnya. Kalau bapak-bapak tidak menjadi masalah. Yang ketiga, rukun orang yang berwudhu itu, kata Nabi, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Wa aydiyakum ilal marafiq.
Nah, ini hati-hati. Tangan, ujung tangan sampai siku-siku. Di mana bagusnya Pak Ustaz? Dari ujung tangan sampai siku-siku atau siku-siku sampai ujung tangan? Kedua-duanya Bapak Ibu dibolehkan. Hanya saja ikhtiar daripada Imam Syafi'i, salah satu imam rujukan kita dalam ibadah, dia menjaga kehati-hatian. Kalau dari siku-siku takut nanti sebelah dalam ini tidak basah. Maka kalau dia berwudu dari ujung tangan sampai siku-siku, melebihkannya itu lebih bagus. Tapi jangan pula mentang-mentang nanti dilebihkan itu bagus, setengah bak air di dalam rumah itu untuk tangan aja, nggak boleh. Termasuk nanti bazir. Ujung tangan sampai siku-siku, kemudian sebelah kiri pun sampai siku-siku. Yang keempat, wamsahu biru'usikum. Sunnah orang yang berwudu, rukun orang berwudu itu menyapu sebahagian kepala. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu. Kalau di wajah, bahasa yang Allah gunakan fausilu. Kemudian wa aidiakum, ada huruf waw atofnya. Artinya ketika wajah dan tangan itu memang diusap. Tapi pas kepala, rambut, wamsahu biru'usikum, menyapu sebagian kepala. Berarti kalau pas di kepala ini bapak-bapak ibu-ibu itu hanya basah saja. Jadi ketika kita wudu, basah saja rambut kita ini sudah cukup. Ada dua cara, ambil wudu, ambil air, nah dibasahkan 1 helai, 2 helai sampai 3 helai, cukup. Kemudian ada ambil wudu dari ujung kepala sampai ke belakang, langsung ke telinga, ada juga. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Sebenarnya bapak-bapak, telinga ini bukan termasuk rukun daripada wudu. Telinga ini hanya sunnah ketika kita berwudu. Jadi kalau misalnya kita wudu, menyapu kepala, niat, wajah, tangan, menyapu kepala. Telinga adalah sunnah ketika kita berwudu. Mau dua cara pertama boleh, ataupun cara kedua juga boleh. Terserah di mana kita biasanya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Ini hati-hati. Kemarin Bapak Ibu, ketika di Madinah itu saya diingatkan oleh orang Pakistan. Karena waktu itu sudah masuk berwudulah saya. Ketika berwudu itu kaki saya itu belum basah sampai mata kaki. Jadi diingatkan oleh orang Arab itu, wahai Habibi, muskilah hada katanya. Jadi nampak olehnya kaki saya itu sampai mata kaki belum basah. Jadi diingatkan bahwa batasnya sampai mata kaki. Kemudian nanti ketika membasuh kaki, pastikan maka di sebahagian tempat wudu di musalla ataupun masjid itu nanti ada tempat kaki yang ditinggikan. Kalau di Madinah itu kan Bapak Ibu, lantai bawah itu ataupun di Mekah hampir semua tempat wudunya itu ada tempat duduk. Supaya apa? Orang yang berwudu itu bisa duduk. Ketika duduk membasuh kaki, tidak ada alasan untuk tidak membasahi semua bagian kaki, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Kan kalau kita bapak-bapak, mohon maaf, bahagian perutnya yang agak-agak besar, ini jangan tersinggung pula bapak-bapak. Ketika membasuh kaki itu kan, kalau tidak duduk kan payah, terjepit perut awak. Jadi di sana itu sama-sama kita tahu bahwa disediakan tempat duduk supaya ikhtiarnya semua anggota kaki tadi basah. Jadi begitu juga kita ketika berwudu. Yang keenam, menertibkan rukun-rukun di atas. Ibda'u bima bada Allahu bihi.
mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berwudu itu Bapak Ibu, jangan nanti sudah niat basuh tangan, tangan kaki, baru wajah. Jangan, harus tertib berurutan. Dari niat wajah, tangan, kepala, kaki dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, daripada ikhtiar kita, usaha kita sebelum melaksanakan sholat untuk melakukan wudu. Oh Pak Ustadz, kami sudah tahu daripada rukun ataupun syarat daripada wudu. Ada namanya Ibu yang dirahmati Allah, sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini maksudnya apa Pak Ustadz? Dikerjakan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan kita rugi. Nah, betul. Di antara sunnah wudu itu, yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita wudu, tawaddau bi bismillah kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahi fahuwa aqta. Sebelum kita berwudu itu, maka disunnahkan kita membaca bismillah. Hadis ini Bapak Ibu bukan hanya dalam hal kita berwudu. Semua aktivitas, keluar dari rumah baca bismillah, bekerja baca bismillah, pulang baca bismillah, sertai nama Allah, supaya apa? La yubda'u fihi bi bismillah, supaya di dalam perbuatannya itu mendapat pahala dan Allah tidak putuskan fahuwa aqta, pahalanya. Nah, jadi pertama dengan bismillah. Yang kedua, sunnah wudu itu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi ketika Bapak Ibu kita wudu itu jangan langsung membasuh muka, bangun tidur, telapak tangan kita, ujung tangan sampai telapak tangan, sampai pergelangan tangan ini disunnahkan terlebih dahulu diusap ataupun dibersihkan. Kenapa? Katakan Nabi, karena malam tadi kita tidak tahu tangan ini di mana letaknya. Mungkin di kepala, mungkin di bawah. Jadi dibasuh pergelangan tangan terlebih dahulu. Yang ketiga sunnah wudu itu, orang yang berwudu itu disunnahkan berkumur-kumur. Keterangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berwudu itu dia suka bersiwak. Nah, jadi kalau kita ke kota Mekah Madinah itu ada orang yang menjual kayu siwak itu hanya 5 rial, 5 rial. Kalau yang bagusnya 10 rial, 10 rial. Nah, jadi ada macam-macamnya. Ada orang Turki, orang Arab itu menggunakan siwak tadi, dipotongnya agak-agak sepanjang ini, kemudian ujungnya itu dibuatkan seperti kuas. Nah, jadi ketika dia wudu dibersihkan giginya, baik yang di atas, baik yang di bawah. Ada cara yang kedua, kita lihat orang itu membersihkan giginya sebelum sholat. Jadi qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diambilnya siwaknya di dalam saku, kemudian dibersihkan giginya. Itu zaman dulu ataupun yang dilakukan oleh Nabi, ada para sahabat dan sampai sekarang masih melakukan seperti itu. Kami tidak biasa seperti itu Pak Ustadz. Biasanya apa? Ambil gosok gigi, ambil Pepsodent, gosok gigi. Nah, ini merupakan daripada sunnah-sunnah sebelum kita berwudu. Kenapa? Mana tahu malam tadi Bapak Ibu singgah di durian runtuh. Jadi ketika sholat subuh, bau durian kan. Jadi disunahkan kita untuk bersiwak ataupun menggosok gigi. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Kalau kita makan jengkol, Allahu Akbar, pas bola samping Bu RW. Yang keempat, sunnah wudu itu memasukkan air ke dalam hidung. Ini. Jadi ketika wudu itu Bapak Ibu, air itu disunnahkan masukkan ke dalam hidung.
Kenapa Pak Ustadz? Mohon maaf, salah satu tempat yang disukai oleh syaitan itu, mohon maaf Bapak Ibu, adalah hidung. Karena dari ujung kepala nih Bapak Ibu sampai kaki ini kan manusia kita ini penuh dengan kotoran. Hidung pun seperti itu. Kadang ada kita susah bernapas Bapak Ibu. Cobalah 3 hari 2 hari hidung ini tidak dicongkel-congkel, mohon maaf. Itu kadang susah kita napas. Setelah ditengok ternyata ada kotoran. Jadi sunnah orang yang berwudu itu, bayangkan Bapak Ibu, 5 kali sholat, 5 kali pula dibersihkan hidungnya. Ambil air, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian disemburkan atau dikeluarkan lagi. Ini merupakan sunnah daripada wudu. Yang kelima, sunnah orang yang berwudu itu menyapu seluruh kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'uhu minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia berwudu menyapu semua kepalanya atau membasahi seluruh kepala. Kenapa? Karena rambut ini kalau dibasahi sama dengan, mohon maaf, bunga Bapak Ibu. Ibu-ibu yang sering menanam bunga atau menjaga rumah di bunga, kalau tidak disiram-siram mati dia. Rambutnya juga kalau disiram terus dengan air akan dia tumbuh ataupun subur. Kemudian sunnah daripada wudu itu yang keenam adalah menyapu kedua telinga di dalam ataupun di luar. Ini dia, bahwa telinga ini bukan daripada rukun wudu, hanya sunnah wudu. Sebelum kita wudu itu Bapak Ibu, telinga kita ini mesti harus kita bersihkan dulu, baik yang di dalam ataupun yang di luar. Jadi disunahkan sebelum kita wudu untuk menyapu ataupun menyiram, mengusap telinga bagian dalam ataupun di luar. Yang ketujuh, menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara pasca kiri dan kanan. Bapak Ibu kalau pengen tahu yang paling setia di dunia ini adalah tangan kanan dan kiri. Coba kalau Ibu sakit sebelah kanan, pasti tangan sebelah kiri langsung memegang. Kalau Ibu sakit, belum tentu Bapak antar ke rumah sakit. Tapi kalau tangan langsung. Jadi kata Nabi, idza tawadda fa akhil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Apabila engkau berwudu, kata Nabi, hendaklah engkau silangi jari kedua tangan kanan dan tangan sebelah kiri. Jadi disilang-silangi, baik yang tangan ataupun kaki. Mohon maaf, kaki. Kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang sudah umurnya 70 ke atas. Itu kan kakinya nempel. Ketika berwudu, kalau tidak disilang-silangi, tidak dimasukkan tangan, itu takutnya air tidak masuk. Jadi ini juga sunnah ketika wudu kita menyilang-silangi tangan kanan, kaki kanan ataupun kaki kiri. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka ketika dia melakukan sesuatu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna fil yaghni wajlaini wa dhuhuri wa fi sya'nihi kullihi. Rasul ketika berbuat sesuatu suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Inilah yang Bapak Ibu ajarkan dulu kami waktu kecil. Kalau memakai celana, pakai dulu sebelah kanan. Pakai baju, tangan kanan dulu, kiri. Pakai sandal, tangan kanan, kaki kanan. Menyisir rambut, sebelah kanan. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sedikit lagi Bapak Ibu. Berwudu itu membasuh setiap anggota tangan itu disunnahkan 3 kali. Ibu-ibu kalau nyuci beras pasti 3 kali. Menyuci ikan 3 kali. Supaya apa? Kalau dia ikan patin supaya hilang airnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, mencuci 3 kali itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini yang penting Bapak Ibu.
Orang yang berwudu itu jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini juga sunnah daripada wudu. Orang yang berwudu itu jangan minta tolong kepada orang lain. Ini terdengarnya aneh, tapi merupakan sunnah. Kenapa Pak Ustadz jangan minta pertolongan kepada orang lain? Ternyata Bapak Ibu, ketika wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki disiram, itu pada hakikatnya dosa-dosa kita berguguran. Jadi kalau tidak terpaksa, kalau tidak sakit, jangan kita minta tolong kepada orang lain. Cukuplah diri kita sendiri saja untuk menyiram daripada anggota wudu. Kemudian sunnah daripada wudu itu, ini yang penting, menjaga supaya percikan air itu jangan kembali kepada badan. Kenapa? Kalau nanti percikannya kembali kepada badan, Bapak Ibu, takutnya percikan itu airnya sudah mustakmal. Misal Bapak Ibu basuh muka, sampai air ke bawah, jatuh ke bawah, percikannya kena lagi ke kaki. Itu takutnya Bapak Ibu air yang kena itu sudah dalam keadaan mustakmal. Air mustakmal itu air yang tidak suci lagi. Jadi makanya ketika kita wudu itu akan ada, kalau di toilet kita ada paritnya, itu dalam rangka supaya tidak kembali percikannya kepada kita. Juga sunnah wudu, jangan bercakap-cakap sewaktu berwudu kecuali apabila ada hajat. Jadi ketika orang berwudu itu Bapak Ibu disunnahkan jangan lagi ngomong, jangan lagi bicara. Jadi kalau ada bapak-bapak ketika berwudu, disaponya, apa kabar Pak? Diam aja dia. Ibu-ibu pun seperti itu. Disapa, ketika ditanya kabarnya, diam aja Ibu. Jangan dibilang pula Ibu itu sombong. Karena dia menjaga sunnah ketika wudu itu jangan berbicara. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnah daripada wudu itu adalah membaca kedua kalimat syahadat, kemudian menghadap kiblat dan berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan kami, jadikan saya dari hamba yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, jadikan kami orang-orang yang suka mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas salihin, dan kumpulkan kami ya Allah daripada orang-orang yang saleh dan salihah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, daripada kaifiat cara untuk kita mendapatkan daripada salat yang khusyuk ataupun salat yang sempurna, yaitu dengan menyempurnakan wudu secara ilmu fikihnya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini kiranya yang bisa kami sampaikan sebagai pengganti Ustaz Samsul Rizal yang berhalangan hadir pada subuh ini. Sebelum kami tutup, kiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab, kalau tidak kami tangguhkan terlebih dahulu. Cukup Bapak Ibu? Baik. Kalau sudah disediakan sarapan sama Pak Asul memang tidak ada pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.